membuatkan Perkades tentang penetapan itu. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daripada calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kemarin cukup sampai di berita acara musyawarah. Namun dari Kementerian Keuangan menyampaikan ini peraturan Kepala Desa sebagai syarat pencairan tahap 3 dana desa. Jika itu tidak ada, maka pencairan tahap 3 dana desa patut dipertanyakan apakah cair nanti atau tidak. Untuk itu saya berharap segera buat peraturan Kepala Desa. Ini juga menjadi dasar nantinya pembayaran atau penyaluran dana desa BLT dana desa tersebut, sehingga nama-nama yang sudah ada di situ yang akan disalurkan. Sekarang dua tadi yang coba kita sampel, dua desa, muncul data masih selisih. Ada yang selisih 8, ada yang selisih 20-an dari pendataan yang dilakukan yang sekarang. Artinya berarti masih akan ada nanti warga atau saudara kita yang dikategorikan tidak mampu tapi belum tertanggulangi, baik dari program-program bansos yang lain maupun dari dana desa, kan begitu. Inilah nanti yang coba kita melihat lagi, karena kemarin ketika rapat disampaikan juga bahwa jika alokasi yang kita alokasikan 35% umpamanya itu belum mencukupi, kita masih punya uang, maka Kepala Desa dapat mengajukan permintaan penambahan alokasi presentasinya kepada Bupati. Bupati dapat menyetujui. Desa dapat melakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Jika tadi dana desa masih ada, ya, ini baik-baik. Dana desa masih ada. Alokasi yang kita tetapkan sudah maksimal, artinya 35%. Namun kita masih ada warga saudara kita yang tidak mampu, yang belum tertanggulangi. Maka desa bisa melakukan penambahan alokasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan menambah alokasi besaran persentasinya. Nah, asal uangnya masih ada. Persoalannya nanti kalau sudah uangnya sudah tidak ada juga, ini nanti menjadi tanggung jawab semua lagi nih. Seperti itu. Persoalannya kalau uangnya sudah, tapi saya harap desa masih punya. Desa masih punya ini, masih cukup lah. Asal dia mau melebihi dari persentase yang sudah ada sekarang. Seperti itu. Ada desa juga saya dapat laporan, bahkan sudah disampaikan tidak lagi menggunakan kriteria 9, minimal 9 dari 14, tapi toh bersikeras masih menggunakan itu. Saya berharap desa ini, Pak Camat, nanti saya akan kontak secara pribadi camatnya untuk diingatkan. Untuk diingatkan desa ini jangan seperti itu. Ini akan ribut nanti. Karena kalau menggunakan 9 kriteria dari 14 kriteria itu, tidak akan ada yang masuk. Sementara warga sudah berteriak, tidak ada yang masuk pasti. Makanya kenapa dari Kementerian Desa menggunakan kriteria yang ada atau juknis yang ada di Permendes nomor 6 itu, kriteria atau sistem pendataannya. Nah, seperti itu. Jadi lakukan apa yang ada dalam surat yang terakhir itu. Tidak lagi kita mengacu ke itu tadi, minimal 9 dari 14 kriteria. Nah itu. Jadi saya mohon kepada teman-teman camat dikontrol teman-teman kepala desa yang lain. Kemudian
Yang terakhir mungkin yang sangat penting adalah bagi kita semua, ini berarti teman-teman camat, teman-teman kepala desa, juga mohon izin ini Ibu Kadis, teman-teman PKH pendamping, kita batas waktu kita seperti yang disampaikan Pak Bupati, semoga ini kita bisa penuhi semua agar supaya maksudnya data ini betul-betul bisa kita sinkronkan antara data dari Dinas Sosial, dari PMD, sehingga akan muncul nanti warga atau saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang belum tertanggulangi. Juga ada surat terakhir dari Pak Bupati melalui Dinas PMD, itu tentang pemberitahuan, perihal pemberitahuan di mana jika ada oknum-oknum baik itu dari mengatasnamakan organisasi atau NGO atau apa saja yang mau melakukan bantuan, bukan dilarang, tapi hendaknya ini kepala desa ya, Pak Camat, ada tembusannya kepada Pak Camat itu, disampaikan ulang, diingatkan kepada desa, hendaknya berkoordinasi dengan kepala desa agar supaya bantuan itu juga masuk dalam pendataan kita, sehingga ada nanti yang belum tertanggulangi itu yang bisa menutup lagi. Jika di suatu desa ada bantuan-bantuan seperti itu, jadi jangan nanti kalau itu tidak terkoordinir oleh kepala desa juga bantuan-bantuan dari perorangan seperti itu, yang ini yang rawan nanti, yang menimbulkan kecemburuan. Karena ada yang berulang-ulang sudah dapat, ada yang belum dapat. Nah ini kenapa di surat bupati itu disampaikan seperti itu, agar supaya berkoordinasi dengan kepala desa atau perangkat desa. Perangkat desa juga, kalau kepala dusun seperti kepala dusun, kalau ada disampaikan begitu, disampaikan sama kepala desa, ya, agar supaya didata dengan baik. Kemudian masalah transparansi, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kalau saya di dana COVID-19 ada pembiayaan di situ untuk sosialisasi, ya, ada untuk sosialisasi. Penyaluran BLT ini, dana desa ini, kalau perlu bikinkan spanduk, baliho, bikin baliho itu. 200 nama, taruh situ semua 200. Supaya orang lihat. Ya, supaya orang lihat. Supaya kepala desa juga tiada. Kalau ada namanya kepala desa itu salah sendiri sudah dia. Supaya orang lihat, oh ini penerimanya. Bikin baliho, baliho kan cuma berapa itu? 350.000. Nah, di biaya untuk sosialisasi bikin itu. Jadi sosialisasi ini bukan hanya untuk mensosialisasikan bagaimana mencegah COVID, bagaimana kita, tapi ini juga harus kita transparansi, ini juga harus kita sosialisasikan, harus kita sampaikan kepada masyarakat semua. Ini penerima itu. Ya. Karena kalau hanya nanti ditempel di kertas lagi, ada lagi yang bilang, oh kita tidak baca karena ada di dalam kantor desa. Nah, taruh di muka kantor desa situ. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, Pak Bupati. Terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Kadis PMD. Jadi mungkin semakin jelas apa yang akan kita lakukan ke depan. Sekali lagi tenggang waktu kita sangat pendek, sehingga harus hari ini bisa selesai sampai dengan besok. Jumat kami menerima laporan sambil menyampaikan di mana nanti tempat pengaduan yang akan kita cari. Selanjutnya untuk yang terakhir mungkin Pak Bupati akan memimpin untuk tanya jawab. Nanti operator untuk dipersiapkan. Baik, sudah nama-namanya. Iya, makasih banyak Pak Kadis Tugas Sosial. Jadi saya pikir tadi hampir clear, ya, hampir clear baik penyampaian dari Kadis Sosial terkait dengan penerima bantuan untuk jaring pengaman sosial khusus Kementerian Sosial. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan pemberian bantuan COVID ini lewat dana desa. Tadi sudah sangat jelas. Nah, tentunya harapan saya sebelum saya menyampaikan tanya jawab juga sekaligus langsung saya tunjuk ke camat saja langsung mengenai perkembangan di wilayahnya sesuai dengan data musdesnya. Jadi
pertama yang harus kita lakukan. Sebentar ini secara formal nanti Ibu Kadis Kadis Sosial dan Kadis PMD bersama-sama untuk ya apakah siapa nanti pokoknya menyampaikan surat kepada seluruh camat tembusan kepala desa ya, kepala desa di Kabupaten Sigi untuk segera menyampaikan data ya, berdasarkan data Musdes tadi yang sudah ada. Kemudian data ini segera disampaikan hari Jumat paling terakhir jam 12 malam. Hari Jumat jam 12 malam. Itu paling cepat hari Jumat ya. Hari Jumat. Karena hari Senin data ini sudah kita bahas. Hari Jumat itu paling cepat. Hari 2 hari pada hari ini ya. Itu sudah disampaikan paling lambat jam 12 malam Pak Nur ya. Ya, kalaupun nanti kan melalui daftar nama itu nanti dikirim, yang pasti seperti itu. Nanti suratnya ditujukan ke dinas apa yang menerima nanti data tersebut. Kenapa? Kita mau mengantisipasi agar seluruh data masyarakat miskin yang berhak menerima BLT ini, baik dari Kementerian Sosial, baik dari Kementerian Desa, melalui dana desa, agar tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang tercecer di seluruh wilayah Kabupaten Sigi. Upaya-upaya kita untuk mendorong penguatan bahwa bencana ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian daftar nama-nama nanti penerima di situ sudah kita bagi ya, agar tidak terjadi tumpang tindih yang ada di desa. Maksudnya kenapa seperti itu? Transparansi ini sangat kita butuhkan ya. Artinya kita buktikan kepada masyarakat banyak bahwa tidak benar desa seperti itu, tidak benar wilayah kecamatan seperti itu, tidak benar pemerintah kabupaten seperti itu, tidak benar dinas teknis, dinas sosial seperti itu ya, dinas PMD seperti itu, bahwa kita benar-benar melaksanakan amanah ini. Nah, tentunya data yang ada penerima BLT untuk disampaikan nama-namanya lewat tadi penyampaian Pak Kadis PMD untuk dibuatkan spanduk ya, spanduk seperti data kita kemarin waktu data bencana. Harapan kita adalah agar transparansi ini jelas, agar masyarakat itu tahu dia dapatkan BLT dana dari Kementerian Sosial itu mana semua namanya. Kemudian yang mendapatkan dana BLT dari Kementerian Desa itu mana semua namanya. Yang mendapatkan PKH itu mana semua namanya. Kemudian yang mendapatkan sembako itu daftar namanya ada semua. Dibuat saja transparansi ini semua. Dari sekian masyarakat miskin ini semua daftar namanya. Agar apa? Tidak terjadi tumpang tindih, orang bertanya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya selesai di spanduk itu. Berarti kalau ada yang tercecer, ya tentunya untuk segera di-cover, dilaporkan. Kemudian dari daftar penerima masyarakat yang ada ini, kenapa segera disampaikan? Agar kita ketahui berapa sisa yang tidak bisa terdanai. Ya, harapan saya itu akan terdanai semua. Misalnya lewat BLT Kementerian Sosial dia dapat, sisanya BLT Kementerian Desa lewat dana desa. Terus lewat lagi bansos, yang beras bantuan beras ini, ya, rastra dan lain sebagainya untuk masyarakat miskin, misalnya untuk sembako ya kalau tidak salah. Nah, sembako diterima dia sepanjang yang bersangkutan masih membutuhkan gitu. Kalau yang dua tadi BLT Sosial dan Kementerian Desa, dia hanya 3 bulan. Berarti ada penjelasan kita kepada masyarakat, sehingga bila perlu diurai lagi di situ. Kalau ada poinnya nanti dikasih urai di situ supaya apa? Kalau kita kepala desa tahu, masyarakat umum tidak tahu. Kenapa bantuan sosial yang untuk beras tadi, ya, yang untuk sembako hanya 200.000. Terus dari BLT ada 600.000
BLT Kementerian Sosial dan KPDT. Nanti di sini akan terjawab, oh ternyata sembako ini 200.000 tetapi dilaksanakan dalam bentuk jangka panjang. Kalau yang 16.000, bedanya di situ, 16.000 ini jangka pendek hanya 3 bulan antisipasi. Nah ini perbedaannya. Kalau PKH diberikan juga selama dia masih masuk dalam keluarga PKH itu sendiri. Nah sehingga masyarakat tidak perlu bertanya ke kepala desa lagi, tidak perlu bertanya ke kami. Nah ini yang mungkin memang dalam baliho itu perlu dijelaskan juga, Bu. Ada transparansi kita di situ, sehingga harapan saya apa? Agar pengaduan-pengaduan masyarakat yang tidak tercover ini bisa tersalur. Nanti mereka tahu, oh kalau saya tidak dapat cepat segera lapor. Nah ini harapan-harapan saya terkait dengan ini semua. Nah untuk itu terkait dengan ini mungkin saya masuk ke masing-masing kecamatan, masing-masing camat. Dari data yang ada ini, saya mungkin lihat angka yang terbesar dulu ini, ya, yang memang luar biasa ini Palolo. Ya, saya lari ke Palolo dulu. Palolo dari 22 desa, ya, Camat Palolo, ini dari data yang ada dari Dinas Sosial ini, 22 desa di Palolo, baru 8 yang melaksanakan musdes. Ada 14 sisanya. Nah, apa yang jadi persoalan dari desa-desa tersebut? Kenapa ini belum dilaksanakan? Nah, kemudian ini kan kita puasa semua. Minta maaf, ya, mari kita sama-sama karena saya pikir tidak ada snack. Ya, snack kita adalah ibadah kita, ya, kebersamaan kita hari ini. Karena kita istirahat mungkin sampai 1:30. Ya, enggak apa-apa toh. Ya, saya juga puasa, saya bertahan di sini dengan teman-teman. Jadi karena jam 2 akan ada masuk lagi satu sesi. Jadi Kecamatan Palolo mohon, kenapa ini baru 8, sementara ada sisa 14 ini dari 22 ini. Nah, terus apa kendala-kendala? Nah tentunya Pak Camat, saya berharap setelah ini hari Jumat datanya ini sudah clear semua. Hari Jumat datanya sudah clear, maksudnya sudah tertera berapa jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Palolo secara total. Tapi nanti rinciannya per desa, supaya ketahuan penerima PKH itu berapa, penerima program sembako itu berapa, penerima BLT sosial itu berapa, penerima BLT dana desa itu berapa, dirinci. Sisanya itu berapa yang kurang, misalnya sisanya 5, oh 5 orang lagi yang belum per desa. Nah, kalau totalnya kan per desa total jumlah Kecamatan Palolo sekian. Tapi saya pikir dari jumlah desa itu nanti ditotalkan semua. Nah, agar cepat dilaporkan kepada dinas teknis yang terkait, apakah nanti dinas PMD atau dinas sosial nanti ada suratnya. Untuk apa? Agar kami dari pemerintah kabupaten akan membahas di hari Senin, supaya pikiran kita harus sama. Jangan sampai ada yang tercecer di semua titik desa, sehingga ketika kita sampaikan kekurangan kita sekian, mungkin mudah-mudahan aturan ini bisa kita ambil di dana talangan kita, apakah diganti dengan beras ataukah dengan uang atau bagaimana caranya nanti. Untuk itu saya mohon, mungkin dari musdes yang dilakukan ini baru 8. Apa masalah, apa kendala, kemudian bagaimana antisipasinya nanti secepatnya hari Jumat ini, apakah bisa sudah hari Jumat ini clear, ya. Nanti Pak Camat saya beri memang, kalau tidak bisa Pak Camat kasih memang alasan kenapa. Tapi saya harap hari Jumat jam 12 malam harus clear. Ya, untuk itu saya sampaikan kepada Pak Camat, saya kembali kepada Pak Camat Palolo. Silakan Pak Camat. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bupati, Pak Kadis PMD, Pak Kadis Sosial, serta rapat lainnya. Yang pertama terkait dengan angka atau yang musdes ini baru 8 desa Pak Bupati. Saya sudah telusuri di beberapa desa, ini sudah banyak juga yang melaksanakan musdes. Cuma kendalanya kemarin setelah melaksanakan musdes, ini harus input lewat aplikasi SISMD. Kemungkinan data yang di Dinas Sosial ini, yang 8 desa ini, yang sudah menginput ke aplikasi SISMD, sehingga desa-desa lain yang sudah musdes, yang sampai sekarang ini masih sementara
melakukan penginputan ke CNG. Kemudian Pak Bupati, saya laporkan kemarin saya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan para kepala desa terkait dengan BLT DD dan BLT Dinas Sosial. Untuk BLT Dinas Sosial ini sudah masuk datanya, jumlahnya by name by address, tetapi masih perlu di klarifikasi kembali karena masih banyak by name by address yang sudah tidak layak untuk menerima BLT Dinas Sosial ini juga. Ya, misalnya di Desa Sigimku itu masih terdapat nama kepala desa, nama kau di dalamnya untuk penerima BLT Dinas Sosial. Kemudian untuk BLT desa sendiri sudah juga melakukan musyawarah di tingkat desa. Kami mempermudah cara untuk menghitung kemarin jumlah yang akan mendapatkan BLT desa, terutama dengan Pak Bupati tadi. Yang pertama menentukan jumlah KK di desa itu, kemudian jumlah KK di desa itu dikurangi dengan jumlah KK penerima PKH, jumlah KK penerima BPNT, kemudian jumlah KK penerima BLT Dinas Sosial, sehingga sisanya itu yang diseleksi mana yang tidak layak lagi untuk mendapatkan BLT desa, misalnya pegawai negeri sipil, orang kaya dan lain sebagainya. Kami mendapatkan data kemarin, memang persentase juga dana desa ini juga harus clear barangkali, harus kita tahu jumlahnya. Misalnya desa A, dana desanya yang 800 juta ke bawah hanya maksimal 25%. Tetapi ini juga saya lihat sangat berbanding lurus dengan jumlah kemiskinan di desa. Misalnya kemarin juga di Kuenuni itu memang jumlah penduduk miskin sangat banyak, tetapi dana desanya itu 1 miliar lebih, sehingga dia harus maksimal untuk persentase dana desa itu harus 35%. Ketika dihitung 35% dikali 1 miliar lebih ini, ya hampir mencukupi, dan saya kira mencukupi untuk data orang miskin di desa. Saya kira demikian Bu Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti untuk teman-teman teknis barangkali nanti dibantu itu untuk input datanya ya. Input datanya saya mungkin Dinas Sosial ya. Nah, kemudian Pak Camat, kira-kira bisa ya hari Jumat jam 12 terakhir datanya dimasukkan ke kita semua? Kalau data mentah sebelum diinput kemungkinan bisa Pak. Saya mau harus data final. Data final ya. Ya, data final. Kira-kira begini. Siapa yang teknis ini? Ibu Ulfa barangkali mungkin bagaimana caranya untuk menyelesaikan input data ini? Ya, saya kembalikan ke Dinas Teknis dulu, Ibu Ulfa dulu. Supaya saya ingin, karena ini hari Senin kita sudah bahas di perhitungan agar kita tidak lagi menunggu-nunggu. Data masuk clear. Jadi desa atau wilayah yang tidak menyampaikan ini, ya bukan saya bilang salah sendiri. Ya, kemungkinan mana yang duluan ini, itu dulu yang kita coba clearkan. Ya, saya kembalikan ke Ibu Ulfa dulu, cara untuk menyelesaikan data ini. Baik, terima kasih Pak Camat Palolo. Pendamping PKH mohon perhatian, Mercy dan teman-temannya yang Palolo. Pendamping PKH Kecamatan Palolo tolong dibantu. Baik. Pendamping Korkap. Pendamping Mersiana. Mercy, berapa yang ikut di situ, Mercy? Berapa pendamping yang ikut di situ? Pendampingnya ada semua. Lengkap di situ. Oke. Bantu menginput data Palolo ke 6NG. Karena memang semua terkendala di situ. Bisa, Mercy bisa. Hari ini sampai besok. Semua desa yang sudah musdes yang belum input 6NG. Ya. Dibantu dulu kecamatan dan desanya. Bisa, Mercy? Ya, Bu. Baik. Paling lambat ya sampai dengan hari Jumat sudah itu. Terima kasih. Ya, untuk Pak Lolo saya pikir ya mohon bantuannya ya. Bisa. Saya Pak Mercy. Halo. Pak Lolo. Ya, buka mic-nya. Di mana? Yang di sana? Di sini? Oh, di sana.
Ya, oke, sudah. Ya, Bu Mercy, minta tolong untuk Palolo ini kan ada sekitar 14 desa lagi. Kendala dari camat tadi, kendala dari camat input datanya. Nah, tolong karena kita mau mengclearkan data ini, semua data masuk hari Jumat. Karena hari Senin kita akan bahas di rapat kabupaten. Untuk apa? Agar penyalurannya ini beriringan semua bersamaan. Jadi mohon nanti teman-teman di kecamatan, ya Ibu Mercy dan teman-teman untuk membantu camat Palolo untuk menginput datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk semua camat. Oke, tadi dengan Pak Anwar tadi kita masih kasih kelonggaran. Tapi ini sudah tetap hari Jumat. Hari Jumat jam 12 malam itu data dimasukkan. Terus ada kelonggaran kita berikan ini ya hari Minggu. Hari Minggu pagi terakhir, hari Minggu pagi terakhir, sehingga nanti data ini kami persiapkan melalui Dinas Teknis, Ibu Ulfa dan Kadis Pemda untuk menyusun data sehingga dikoordinasikan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan. Ya oke, untuk Palolo saya pikir tidak ada masalah, bisa ya. Tapi Pak Camat hari Jumat ya, ya kita kasih ruang yang terakhir ini untuk melengkapi semua itu di hari Minggu. Hari Minggu jam 10 ya, karena mungkin siapa tahu Pak Anwar mau naik motor keluar lagi ke Dolor Selatan. Ya oke. Kemudian untuk Camat Kulawi Selatan ya, Kulawi Selatan ada Kulawi Selatan ya, Camat Kulawi Selatan ini juga saya lihat masih 0 ini kalau tidak salah, 0 ya. Untuk Kulawi Selatan ini dari semua data ini, Kulawi Selatan ini 0 ya. 0 dalam artian dari jumlah desa yang ada belum ada satu desa pun melaksanakan musdes. Ini data ya, saya bicara data. Terus ini Pak Camat, mohon ya data ini sesuai penyampaian saya tadi tetap kita clearkan di hari Jumat ya, hari Jumat jam 12 ya. Tapi di hari Minggu itu jam 10 untuk melengkapi data-data final yang akan kami bawa naikkan ke tingkat rapat kabupaten di hari Senin. Jadi Pak Camat, apa masalah ini? Apa kendala, apa masalah bahwa data musdes ini kan sudah berapa tahun? Sudah mau hampir 2 tahun ini ya. Karena nanti mohon juga daftar nama ini masukkan ini nanti by name, by address. Semua Pak Camat. Nanti tolong nanti koordinasikan dengan Kepala Desa. Daftar yang masuk ini, yang masuk ke tim nanti untuk jaring pengaman sosial ini, datanya ini by name by address dimasukkan ya. Jadi tidak lagi dalam bentuk jumlah, tapi jumlah sudah dengan nama-nama orang, RT, RW dan clearkan semua sampai ke titik bawah. Kemudian apa kendala-kendala ini Pak Camat Kulawi Selatan sehingga sampai hari ini mungkin baru tadi melaksanakan musdes, Kulawi Selatan belum mengclearkan data ini. Sebenarnya data ini kepentingannya bukan untuk kami, tapi untuk kepentingan masyarakat Kulawi Selatan. Ya mohon penyampaiannya Pak Camat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara kami dengar ini? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Camat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati, Kepala Dinas PND, Kepala Dinas Sosial, dan juga Kepala Dinas Kominfo. Melalui kesempatan ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan musyawarah desa, terkait dengan validasi, dan juga pemutahiran data terkait dengan data-data miskin di wilayah kami. Berdasarkan informasi tadi bahwa Kecamatan Kulawi Selatan sampai saat ini dari 12 desa belum ada yang melaksanakan musdes. Pada hari ini kami baru sampaikan bahwa bersama-sama kami mengikuti telekonferensi, ada 10 kepala desa dan sekdes yang hadir dan 2 desa tidak hadir karena sedang juga melaksanakan musdes di desa masing-masing. Dan berdasarkan informasi dari kepala desa yang hadir saat ini, semua desa telah melaksanakan musyawarah desa untuk memvalidasi data miskin di desa masing-masing. Kemudian mungkin besok
semua desa yang hadir ini akan melakukan finalisasi dan sekaligus penetapan data-data miskin yang ada di desa. Mungkin itu saja penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Untuk input data tidak ada masalah. Input data tidak ada masalah. Terkait dengan tidak ada masalah karena pada hari ini informasi terakhir dari para kades semua sudah melaksanakan musdes, tinggal melakukan finalisasi atau verifikasi data supaya tidak terjadi data ganda dari baik PKH maupun data BLT yang ada di masing-masing desa. Itu saja penyampaian. Terima kasih. Ya, Pak Camat, tadi waktu rapat melibatkan teman-teman PKH ya dengan PKSK. Ada pendamping dari PKH dan juga dari PKSK. Ada ya? Ya, ada. Ya, kenapa? Agar data kita bisa clear. Saya pikir kita saling mengisi. Teman-teman PKSK juga sangat luar biasa, PKH juga, terus Pak Kepala Desa juga sangat luar biasa. Data ini kita clearkan, sehingga tugas ini bukan tugas satu wadah, tapi tugas kita semua. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Lupa dulu terkait dengan teman-teman yang ada di Pulau Selatan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Untuk PKSK, pendamping PKH Kulawi Selatan. Mungkin di luar. Yang pertama Pak Camat, saya sampaikan bahwa ya ini Aziz, pendamping PKH Kulawi. Aziz dan teman-teman nanti, ya Aziz dan teman-teman nanti tolong dibantu Camat Kulawi Selatan untuk menginput data hasil musdes ke dalam SIS-NG. Ya, Bu, siap. Baik, disampaikan kepada semua teman-temannya ya. Ya, Sampai dengan saya sendiri untuk Kulawi Selatan, Oh, iya, saya sendiri. Iya, betul Aziz semua sendiri lah. Nanti saya akan kirimkan Mercy nanti setelah selesai itu Mercy berbagi. Yang Palolo kan banyak Mercy ya. Minta teman-teman yang laki-laki yang ada di Palolo untuk ke Kulawi Selatan. Nanti sebentar Ibu menyurat lewat grup. Dengan Korkap. Buka Pak ya. Ya, Korkap Mercy dengan Ibu. Ya, Bu. Baik, nanti kita akan bagi sebagian kalian yang laki-laki, yang Palolo akan membantu Kulawi Selatan. Ya? Matikan dulu, jangan dua yang kalian on situ. Jangan buka dua ya, jangan buka dua. Untuk Korkap, pastikan teman-teman yang di wilayah lain kalian buka dua di situ, jadi interference. Jangan buka dua di situ, buka satu saja. Yang di HP keluar, yang di HP lain keluar. Perhatian kepada Korkap untuk mengatur teman-teman pendamping di wilayah lain yang laki-laki untuk bergeser ke Kulawi Selatan mulai besok, membantu menginput. Yang Kulawi berapa pendamping Mercy? Kulawi. Ke Mercy saja. Ya. Oke, pendamping PKH yang Kulawi berapa? Kulawi laki-laki. Jangan mereka menginput juga itu. Sebentar kita atur. Nanti sebagian pendamping bergeser ke Kulawi Selatan untuk bantu Aziz menginput data SIS-NG. Karena Aziz tinggal sendiri. Di Pikoro juga itu tidak ada. Pikoro perempuan hamil lagi, melahirkan lagi. Nanti saya sebentar Pak, saya atur dengan mereka bahwa sebentar sebagian pendamping akan bergeser ke Kulawi Selatan untuk membantu penginputan termasuk di Pikoro. Demikian, mohon perhatian ya. Oke. Makasih ini Pak Ibu Kadis. Jadi mungkin kita semua dengar di sini teman-teman PKH, teman-teman TKSK yang ada di masing-masing wilayahnya. Mungkin secara teknis nanti tolong kita saling membantu dulu sementara. Dibantu teman-teman yang dari teman-teman yang dari desa-desa ya atau wilayah-wilayah yang ada terkait dengan input datanya, agar
data-data yang masuk ini bisa dipercepat sehingga memudahkan kami di kabupaten juga untuk mempercepat, karena dana ini kan agar cepat secara administrasi kita kelola, kekurangannya itu bisa kita lihat mana, baru itu yang kita isi. Jadi sekali lagi kepada seluruh kepala wilayah kecamatan, nanti surat akan menyusul, batas waktu pemasukan ini tetap hari Jumat jam 12 malam. Kemudian perbaikan datanya ya kita minta di hari Minggu jam 10, dan saya berharap di dinas teknis nanti ya di hari Minggu ini sudah final datanya untuk kita naikkan di tingkat rapat di kabupaten nanti untuk mengetahui berapa jumlah kekurangan kita, berapa jumlah yang harus dicukupkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, sehingga data masyarakat miskin ini, agar masyarakat miskin yang lainnya ini tidak ada yang tercecer, tidak ada yang berteriak. Nah, harapan saya tolong validasi data yang ada di masing-masing kecamatan melalui desa, bagi ada nama yang tertera, apakah dia oknum pegawai negeri sipil ya, dan lain sebagainya yang memang bukan berhak menerima ini, untuk segera dikeluarkan dan dibuat berita acaranya. Secara teknis saya pikir teman-teman tahu untuk apa ada pertanggungjawaban kita bahwa benar ini semua sudah terkoreksi. Nah, kemudian untuk kecamatan yang lain juga ini agak tinggi, Dolo Selatan. Ya, Dolo Selatan kalau tidak salah ini. Dolo Selatan ini dari 12 desa baru 2